Halo teman-teman, welcome back. Bersama saya Franz dari Catat Uang ya. Catat Uang Online, personal assistant yang bantu kamu buat catat pengeluaran kamu sehari-hari dari WhatsApp. So, teman-teman, saya mau share ya, gimana saat ini Catat Uang sudah eh, berkembang lebih baik ya dari sebelum-sebelumnya. Karena sebelum-sebelumnya Catat Uang hanya bisa eh, memahami dari, maksud kamu untuk mencatat seperti apa, nominalnya berapa, tapi kalau ditanya pengeluaran saya kemarin berapa, kemudian, eee, pengeluaran terbesar berapa, kategori yang paling besar apa, nah itu catat uang, belum bisa, tapi sekarang catat uang sudah lebih optimal lagi ya, sudah bisa, memberikan jawaban dengan laporan-laporan spesifik. Oke teman-teman, kita coba mulai saja ya. Kita seperti biasa teman-teman silakan masuk ke website Catat Uang ya. Ini adalah websitenya. Teman-teman bisa langsung klik mulai Catat Uang di sini, klik. Nah, nanti ke WA Catat Uang, tinggal kirim saja seperti ini. Nah, sekarang saya mau tunjukkan gimana kita udah bisa ya mm, menanyakan laporan atau menanyakan spesifik dari pencatatan keuangan kita sebelumnya. Nah, teman-teman, eee, contoh ini saya, coba adalah oke, ini adalah, teman-teman ya, kalau kamu pertama kali join, ya akan dapat, pesan tutorial seperti ini ya, dari Catat Uang dan ya ini ya panduan kamu bisa gunakan kalau kamu pertama kali join. Nah, tapi kalau kamu sudah join, saya mau jelaskan lebih lanjut. Nah, let's say teman-teman, mau mencatat pengeluaran ya, tapi kamu lupa pengeluaran kemarin 2 hari yang lalu kamu belum catat. Nah, gimana cara catatnya? Tinggal sebutkan saja seperti ini. 2 hari lalu saya belanja 350.000 ya, 350.000. Nah, ya, secara otomatis kalau itu sekarang tanggal 19 Juni berarti eh, pencatatannya itu akan dicatat di 17 Juni ya. Nah, kita coba kirimkan. Nah, secara otomatis catat uang paham nih, 2 hari yang lalu itu adalah tanggal 17 Juni. Jadi bisa buat kamu yang tadinya lupa mencatat ya beberapa hari yang lalu itu bisa langsung kamu berikan eh, instruksi ke catat uang seperti yang saya buat ini. Jadi lebih fleksibel ya, dan itu buat kita lebih natural lagi gitu, tanpa harus mengingat-ingat kayak tanggal berapa ya, seperti itu. Dengan biasanya kita lebih aware beberapa hari yang lalu. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat di sini ada tanggal 17 Juni. Hari ini adalah tanggal 19 Juni. Jadi catat uang benar-benar paham dari bahasa yang kamu sebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 1 bulan yang lalu. Nah, itu catat uang paham konteksnya seperti apa. Nah, teman-teman selanjutnya adalah lebih kita mau tahu nih laporan-laporan atau spesifik pengeluaran kita 3 hari yang lalu seperti atau 4 hari yang lalu. Kemudian kita mau tahu pengeluaran kita terbesar itu apa aja. Nah, ini catat uang juga bisa lebih paham lagi ya. Maksudnya seperti apa. Nah, contoh saya mau tahu pengeluaran saya, bandingkan pengeluaran saya eh, bulan lalu dengan bulan ini gitu. Nah, itu catat uang bisa paham. Atau bandingkan pengeluaran saya minggu ini dengan minggu kemarin itu borosan mana. Atau cari pengeluaran saya untuk kopi totalnya berapa. Nah, kita coba ya. Cari pengeluaran saya beli kopi minggu
ini, berikan detailnya. Nah, otomatis catat uang ini akan mencari pengeluaran kita selama seminggu ini dengan spesifik yang kita sebutkan, dan kita meminta detailnya ya. Teman-teman tinggal kirimkan. Nah, dengan seperti ini teman-teman kita lebih leluasa ya, leluasa, lebih 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 ibaratnya ini seperti kita ngobrol ya sama manusia ya, bukan ngobrol sama robot. Jadi kita kayak punya personal assistant ya, personal assistant, dan kita kayak ngechat ngechat dengan bahasa kita sendiri ya. Jadi ini lebih lebih enak lah buat buat kita. Jadi nggak harus terpatok pada satu template tertentu untuk kita memberikan perintah. Nah, ini teman-teman. Jadi saya minta ya pengeluaran, saya beli kopi nih selama 1 minggu gitu. Nah, sekarang itu 19 ya. Nah, 19. Nah, 1 minggu itu maksudnya apa ya? Dari hari Minggu ke hari Jumat ya. Maksudnya itu ya 1 minggu lah per minggu. Nah, itu otomatis langsung dicatat. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini pengeluaran saya ya. Selama beli kopi selama 1 minggu dari tanggal 15 Juni sampai 21 Juni. Walaupun sebenarnya 21 Juni belum ada karena kita minta mingguan ya, minggu ini seperti itu. Nah, dia otomatis paham konteksnya. Nah, ini juga diberikan totalnya berapa, kemudian detailnya berapa, tanggalnya berapa, itu benar-benar dijelaskan secara detail. Nah, kita bisa secara langsung kita tahu nih pengeluaran kita selama seminggu ini apa. Nah, kira-kira, nah kita mau tahu juga nih. Contoh kita mau tahu rata-rata pengeluaran kita eh, dalam 1 minggu ini berapa. Nah, kita bisa tahu ya. Rata pengeluaran per hari dalam 1 minggu ini berapa. Jadi nanti pengeluaran kita dalam 1 minggu itu akan diberikan rata-ratanya seperti itu. Jadi contoh, kamu belanja Senin 50.000, Selasa 30.000, Rabu 100.000, Jumat 200.000. Nah, seperti itu akan dijumlahkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kita tinggal kirim aja ya. Kirim kan. Nah, catat uang akan otomatis mencoba memahami apa yang kita minta ya. Dan dia akan mencoba mencari data yang sudah kita inputkan secara rutin dalam melakukan pencatatan. Nah, nah ini adalah sesuatu yang kelebihan dari catat uang ya. Jadi kalau kita mau menanyakan sesuatu ya tanyakan aja secara natural gitu, secara bahasa manusia. Nah, ini teman-teman adalah eh, pengeluaran rata-rata ya dari tanggal 15 sampai 21 Juni dengan total 495.650. Nah, ini adalah eh, data yang kita minta. Nah, gimana kalau kita mau melihat rincian secara pengeluaran ya atau per kategori. Nah, ini catat uang kasih insight juga ya. Dia ngasih saran apakah mau dikeluarin rincian pengeluaran per kategori gitu. Nah, itu kita bisa minta. Oke, kita coba ya kasih rinciannya. Nah, nah, dengan ngobrol seperti ini, nah catat uang juga tahu kasih rinciannya. Kita meminta rincian dari laporan pengeluaran rata-rata per hari selama seminggu ini yang kita minta ya. Ini catat uang akan coba cari dan memberikan data yang kita minta. So, it's powerful. Kita ngobrol sama asisten pribadi kita ya yang tahu maksudnya apa. Nah, semua itu bisa dari WA. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. eh, ini adalah hasilnya ya. Kita minta rincian dari pengeluaran rata-rata ya per hari. Nah, itu dikasih nih.
Jadi teman-teman lihat makan dan minum ada 19 transaksi, rinciannya 1.200.000. Nah, itu akan dijelaskan juga. Belanja itu ada 6 transaksi, totalnya 755.000. Lainnya 600. Kemudian ada transport, ada lifestyle, ada bisnis dan semuanya. Nah, dan rata-ratanya adalah 495.680 selama minggu ini. Jadi teman-teman sangat fleksibel banget ya. Jadi kita ngobrol ke catat uang itu seperti ngobrol ke manusia ya. Kita minta apa, dia kasih. Kita minta data apa, dikasih. Nah, selama yang kita minta itu berkolerasi atau memiliki hubungan dengan data yang kita input ya. Jadi catat uang mungkin nggak akan ngerti kalau kita bilang tanggal ulang tahun saya berapa gitu, nggak. Tapi dia ngerti, catat uang ngerti semua laporan yang kita minta eh, berdasarkan data yang kita masukkan secara daily ya, secara harian di catat uang. Kira-kira begitu. Nah, teman-teman, begitu update dari perkembangan catat uang ya, dan ya sejauh ini catat uang masih bisa sampai di sini, dan tentunya masih banyak yang harus diperbaiki ya, harus diupdate. Nah, mungkin nanti kita lihat kita hal-hal apa aja yang mungkin kita mau kembangkan lagi. Nah, satu lagi teman-teman, mungkin saya mau uh, info juga. Jadi kalau kita mau dalam bentuk laporan PDF itu juga bisa ya. Jadi kita minta laporannya gitu. Laporan uh, dari data yang kita minta. Nah, contoh buatkan file laporan PDF-nya. Nah, nah nanti catat uang akan membuatkan file dalam bentuk PDF dan itu bisa langsung kita download. So, ya sangat powerful banget ya. Jadi kalau kamu seorang yang sering mengeluarkan uang atau kamu eh, sering belanja, nah kamu pengen tahu pengeluaran kamu, semua histori pengeluaran kamu, apapun yang mau kamu tahu itu ya, kamu bisa tanyakan di catat uang. Teman-teman, ini dia ya laporan PDF-nya yang kita minta tadi. Eh, kita coba lihat ya, kira-kira seperti apa. Nah, ini kita bisa download juga ya, langsung di-download. Teman-teman bisa tinggal buka. Nah, ini detailnya ya. Kalau teman-teman mau lihat detail yang eh, tadi, laporan tadi yang kita mau lihat ya. Nah, ini adalah laporan ya. Kita tarik nih laporan keuangan kita selama bulan ini gitu. Jadi sebenarnya eh, ini bisa sangat berfungsi mungkin kalau kamu mau buat laporan reimburse kayak gitu ya, ketika kamu seorang yang sering keluar kota dan sering mengeluarkan uang. Nah, ini bisa kamu gunakan untuk eh, sebagai file ya, untuk kamu bisa reimburse ke kantor, ataupun mungkin kamu mau enak laporan kamu mau simpan dalam hard copy, itu juga bisa, tinggal kamu download saja. Tinggal diminta saja ke catat uang dan catat uang bisa membuatnya. Nah, kira-kira teman-teman seperti itu. Eh, Kira-kira kalau kedepannya saya masih berpikir ya untuk lebih lebih meningkatkan lagi kemampuan catat uang ya dalam memahami kebutuhan pengguna ya untuk bisa menjadi personal assistant yang benar-benar bisa diajak ngobrol, paham pengeluaran kamu dan bisa mengkasih insight atau masukan tentang pengeluaran kamu. Nah, satu lagi saya mau tunjukin, eh, contoh kamu mau nanya nih, kira-kira apakah saya termasuk boros minggu ini? Nah, itu bisa ditanya. Apakah saya boros minggu ini? Nah, kita kayak berkonsultasi ya. Jadi kita konsultasi ke catat uang eh, mengenai kondisi keuangan kita ya, ini kita bisa tanyakan langsung dan dia bakalan
ngebaca data pengeluaran kita yang kita masukkan rutin. Nah, intinya adalah semakin data pengeluaran kita, pemasukan kita rutin banyak. Nah, itu kemampuan catat uang semakin bagus ya mengolah data-datanya karena sumber yang menjadi valid adalah data yang kita masukkan kayak gitu. Jadi ketika ada pengeluaran langsung kita masukkan, ada pemasukan langsung kita masukkan. Nah, ini teman-teman adalah eh, jawabannya ya ketika saya bertanya apakah saya boros minggu ini. Nah, secara otomatis akan dijawab ya. Jadi untuk bulan Juni ini anggaran Anda kategori makan adalah 4.500.000 sampai saat ini pengeluaran Anda mencapai 3.900.000 atau 87% dari anggaran tersebut ya. Dengan sisa 592 sekian, jadi pengeluaran Anda masih dalam batas wajar meskipun mendekati batas anggaran. Jika ingin lebih hemat, bisa mulai mengatur pengeluaran. Nah, ini advice ya, advice atau eh, pemasukan yang diberikan catat uang. Jadi, catat uang benar-benar seperti financial advisor atau asisten pribadi yang benar-benar mengelola keuangan kamu ya. Jadi, selain mencatat, eh, memberikan laporan, kamu juga bisa berkonsultasi ya mengenai keuangan kamu. Nah, kira-kira begitu, teman-teman. Thank you kalau kamu mau coba catat uang, kamu silakan coba. Nanti saya kasih linknya di caption. Kamu bisa coba catat uang untuk bantuin kamu mencatat pengeluaran kamu, pemasukan kamu. Eh, dengan demikian, ya laporan keuangan kamu lebih rapi lagi ya, dan tentunya bisa menjadi lebih bagus lagi. Dengan begitu kita bisa melihat apakah kita boros atau kita hemat, atau bisa kita punya rencana berhemat. Ya, ini data-data ini bisa menjadi data yang menjadi rujukan kira-kira bagian mana yang akan kita hemat. Thank you, sampai ketemu ya di video selanjutnya. Thank you.